berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara-saudara semua lewat program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat saudara menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Jangan menyerah, tetap semangat dan jangan berputus asa, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepada Dia di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau adalah tempat terbaik bagi kami untuk mengalami kelegaan, untuk mengalami sukacita, untuk mendapatkan kekuatan hati melewati semua pergumulan hidup kami, untuk bisa mengalami pemulihan sehingga kami tidak perlu lagi mengalami keletihan, kelesuan secara jiwani. Bahkan kami akan mengalami kebebasan di dalam Engkau, karena anugerah-Mu itu menyediakan pertolongan yang kami butuhkan menjadi solusi terbaik. Kami akan bisa keluar dari masalah-masalah kami. Kami akan mendapatkan kekuatan yang baru atas kelemahan-kelemahan tubuh kami. Kami akan menemukan jalan keluar yang terbaik, sehingga kami semua sungguh-sungguh bisa mengalami kemenangan dalam hidup ini. Lewat apa yang terjadi, biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami semua. Saat ini Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, nyatakan kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Manusia adalah ciptaan yang sangat istimewa dan mulia. Salah satu keistimewaan manusia adalah karena manusia diberi yang namanya kehendak bebas. Manusia boleh memilih apapun yang dia inginkan. Manusia boleh membuat keputusan apapun yang dia anggap baik, yang dia anggap cocok. Tetapi bukan berarti semua pilihan, semua keputusan manusia itu sejalan dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Apalagi sebagai manusia berdosa, kehendak bebas manusia seringkali membawa manusia menuju kepada kesalahan, pada dosa, pada pelanggaran-pelanggaran dan penyesatan. Jauh dari Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita pahami, walaupun kita punya kehendak bebas, setiap keputusan kita, setiap pilihan kita, itu ada konsekuensinya yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh semau-mau kita membuat keputusan dalam hidup ini. Kita mungkin terlalu yakin dengan anugerah Tuhan, karena di dalam Kristus, dalam anugerahnya, kita semua itu kan diampuni secara penuh. Kita diterima apa adanya. Tetapi bukan berarti Tuhan bisa kita permainkan lalu kita bertindak semau kita sendiri atas nama kasih karunia, atas nama anugerah Tuhan. Tetapi kita menghina kekudusan Tuhan. Kita tidak menghormati otoritas Tuhan. Tidak. Tuhan tetap bertindak tegas terhadap orang-orang yang menyalahgunakan kehendak bebasnya dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan dosa, yang menyia-nyiakan kasih karunia dengan membiarkan dosa itu terus menguasai hidupnya. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu ternyata sangat serius, sangat tegas terhadap segala kefasikan dan kelaliman yang dilakukan oleh manusia. Kita membuka Alkitab kita dari surat Roma pasal 18 sampai 32. Ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Murka Allah nyata. Kepada siapa?
kepada kefasikan, segala kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Jadi Tuhan tegas terhadap orang-orang yang bertindak jahat, yang coba mengabaikan atau melawan kebenaran Tuhan. Tuhan akan bertindak tegas dalam keadilannya, dalam kedaulatannya, dalam kekudusannya. Dia akan bertindak tegas. Bahkan di situ katakan murka Allah nyata. Berarti itu bukan sekedar ancaman, tetapi itu sebuah kenyataan. Orang-orang yang bersikap fasik, orang-orang yang bersikap lalim, yang menindas kebenaran akan berhadapan dengan murka Allah. Akan mengalami yang namanya murka Allah dalam hidupnya. Kita lanjut ayat 19 dan 20. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Manusia tidak bisa berdalih. Manusia tidak mungkin bisa menghindar dari murka Allah ketika dia berbuat fasik, ketika dia melakukan kelaliman, ketika mereka menindas kebenaran. Tidak bisa berdalih, tidak bisa menghindar dengan berkata, aku kan tidak tahu, aku kan belum pernah mendengar. Karena apa? Karena keadilan Tuhan, kekuatan Tuhan, kedaulatan Tuhan itu nyata, terlihat dari karyanya di alam semesta itu. Jadi tidak ada yang bisa berdalih, harus berhadapan dengan murka Allah kalau memang sikapnya jahat di mata Tuhan. Ayat 21 sampai 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang menjalar. Sayangnya manusia cenderung untuk mengabaikan Allah dan memilih jalannya sendiri. Manusia ingin menciptakan Tuhannya sendiri dengan benda-benda, dengan bentuk-bentuk yang dia suka, yang dia cocok, yang dia bisa raba, yang dia bisa pegang, yang dia bisa akui itu sebagai hasil karyanya. Dengan kata lain, manusia sebenarnya sedang menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Dan dia menciptakan Tuhan-Tuhan yang lebih kecil yang bisa melayani dia, yang bisa mengabdi kepada dia, yang bisa memenuhi semua hasrat hatinya. Manusia yang punya kecenderungan begini, kembali, dia akan berhadapan dengan murka Allah. Tuhan memberi kita kehendak bebas, tetapi baiklah kehendak bebas kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Kehendak bebas kita tidak boleh membuat kita menjauh dari Tuhan, membuat kita justru melawan Tuhan, atau berusaha menyingkirkan kehadiran Tuhan yang benar yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sangat tidak boleh. Kalau tidak, kalau kita mengeraskan hati, maka kita akan berhadapan dengan kedaulatan dan kuasa Tuhan. Tuhan bisa menyatakan murkanya, dan sesuatu yang sangat bahaya dan celaka sekali ketika manusia berhadapan dengan murka Allah. Ayat 24 sampai 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka
seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Kefasikan, kelaliman, dan penindasan terhadap kebenaran itu sedemikian rupa sudah merusak hidup manusia, sehingga manusia cenderung menjadi orang yang durhaka terhadap Allah. Mereka tidak lagi peduli lagi dengan kebenaran, mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan, atau kalau toh mereka masih berdoa, mereka masih beribadah, tetapi sesungguhnya mereka tidak peduli lagi dengan Tuhan, dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Mereka sangat tidak peduli karena mereka menyerahkan dirinya pada hawa nafsu yang menyesatkan, sehingga terjadilah hubungan-hubungan yang tidak normal. Di sini tadi disebutkan ada perilaku-perilaku yang tidak wajar yang terjadi antara suami istri, antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan, dengan laki-laki. Dilakukan dengan hal yang luar biasa, hanya sekedar memuaskan hasrat hawa nafsunya saja. Saudara-saudara, Tuhan berkata, akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsunya. Artinya apa? Artinya ini seperti kalau dalam perumpamaan di Alkitab itu seperti seorang bapa yang anak bungsunya menuntut supaya warisannya diberikan kepadanya. Apakah itu sesuatu yang wajar? Sangat tidak wajar. Sebab kepantasan di masyarakat itu adalah anak baru bicara tentang warisan kalau orang tuanya sudah meninggal. Tetapi anak bungsu itu sudah minta bagian warisannya. Dengan tekanan yang sangat kuat, minta supaya berikan aku apa yang menjadi bagianku. Bapak tadi akhirnya menyerahkan warisan dari anak. Apakah dengan sukacita dalam arti, ini sesuai dengan memang aturannya, ini sesuai dengan kebenaran, ini sesuai dengan hukum? Tidak. Dalam tanda petik sebenarnya bapak itu terpaksa menyerahkannya karena anak bungsunya memaksa, menuntut untuk mengambil bagian dari warisan. Dalam situasi yang agak berbeda, Tuhan menyerahkan orang-orang yang fasik, orang-orang yang menindas kebenaran, diserahkan pada hawa nafsunya yang sangat jahat itu, sehingga mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas, hal-hal yang tidak wajar. Dan pilihan untuk berdosa, pilihan untuk mengambil keputusan berbuat dosa, berbuat yang menyimpang, berbuat hanya melampiaskan hawa nafsu, sama saja mereka seperti menyerahkan hidupnya pada perbudakan dosa. Ketika ada orang hanya ingin melampiaskan hawa nafsunya, melakukan dosa, kalau dia tidak segera bertobat, maka dia sedang menyerahkan dirinya jadi budak dosa. Dia akan diperbudak, dia akan diperhamba, sampai akhirnya dia akan alami kerusakan hidup, kehancuran hidup. Akhirnya dia akan alami hal-hal yang sangat buruk. Belum lagi dia akan berhadapan dengan murka Allah. Sebuah pilihan yang sangat fatal dan menghancurkan hidupnya sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara, dalam kehendak bebas yang kita miliki, mari kita arahkan kehendak kita untuk membuat keputusan-keputusan sebagai orang merdeka. Merdeka terhadap godaan untuk berbuat dosa, merdeka terhadap kesesatan, merdeka terhadap bujuk rayu dunia, merdeka terhadap tarikan-tarikan dunia dan bujuk rayu iblis, dan memuaskan keinginan-keinginan daging. Kita harus alami kemerdekaan itu karena di dalam Yesus Kristus kita sudah ditebus dan kita sudah diposisikan, diberi status yang baru sebagai orang-orang yang merdeka. Tidak sepantasnya kita kembali diperbudak oleh
iblis. Ayat 28-31 menegaskan bahwa orang yang menyingkirkan Allah dengan cara yang seperti itu akan kehilangan sifat-sifat baiknya, bahkan kehilangan kemanusiaannya. Karena apa? Melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh manusia. Kemudian kalau kita baca 29-31, di situ dimuat daftar yang cukup lengkap tentang kerusakan yang akan terjadi dalam hidup manusia. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, mari kita lebih bijaksana dengan kehendak bebas kita. Mari kita lebih bijaksana dengan keputusan, pilihan, dan tindakan-tindakan kita. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menindas kebenaran dan berhadapan dengan murka Allah. Kalau itu yang kita lakukan, kita sedang merusak hidup kita, merusak masa depan kita, dan merusak orang-orang yang kita kasih yang ada dalam hidup kita saat ini. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Engkau sudah mengingatkan kami saat ini bahwa Tuhan itu mengasihi kami, tetapi Tuhan tidak pernah bermain-main, tidak bisa dipermainkan, dan tidak akan membiarkan manusia untuk menindas kebenaran-Mu, untuk berlaku fasik dan dalam kelaliman. Tuhan akan bertindak mendisiplin, bahkan Tuhan akan menyatakan murka-Mu yang besar. Tuhan akan menyerahkan orang-orang yang melawan-Mu seperti ini. Akhirnya diperbudak, diperhamba oleh dosa. Dan itu akan membawa kebinasaan, membawa pada kehancuran hidup. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Roh Kudus lebih jauh lagi mengajar kami, mengingatkan kami semua, supaya kami lebih bijaksana dalam membuat keputusan, supaya kami lebih bijaksana mengelola kehendak bebas kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami putuskan, itu senantiasa selaras dengan kehendak Tuhan dan mengikuti kebenaran Tuhan yang sudah diajarkan kepada kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara yang mungkin saat ini sudah menyimpang terlalu jauh dari jalan Tuhan. Mereka sudah diperbudak oleh dosa. Mereka sudah diperhamba dengan hal-hal yang tidak wajar dalam hidup mereka. Kiranya kebenaran firman-Mu menjamah mereka, Roh Kudus bekerja, dan Tuhan tolong mereka, Tuhan bebaskan mereka dari semua ikatan dosa itu. Tuhan bebaskan mereka dari perhambaan dosa. Biarlah mereka boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang membuat mereka keluar dari perhambaan dan hidup dalam kehidupan yang baru, kehidupan di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan perbaharui, Tuhan ubah kehidupan kami semua. Tuhan beri kami kekuatan hati, kekuatan iman untuk berkata tidak terhadap godaan dosa, untuk berkata tidak terhadap pencobaan yang akan menyesatkan kami, tetapi dengan tegas kami bisa menolaknya dan mengambil posisi ada di jalan Tuhan. Berkat-Mu, anugerah-Mu menyertai kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saudara dalam pergumulan, saudara dalam keadaan sakit atau masalah ekonomi, masalah apapun, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, ada mujizat yang kita butuhkan. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9, kita imani, kita yakin ini bisa terjadi dalam hidup kita. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya selalu, saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.